tumbuh tanpa ibu dan ditinggalkan sang ayah bekerja keluar kota, membuat Dila harus bekerja membantu sang nenek yang hidup sebatang kara. Berjualan keripik, singkong, balado, dan emping melinjo dilakoninya untuk mencari nafkah. Inilah kisah hidupnya dalam Binika Takdir. Bapak ibu, sekarang bapak ibu sudah ada. Perjalanan panjang berkilo-kilometer setiap hari ditempuh kaki mungil Dila. Tanpa kenal lelah, Dila menempuh perjalanan menuntut ilmu sembari membawa sekantong dagangan untuk dijual di sekolah nanti. Ketika jam istirahat tiba, Dila hanya bisa memandangi teman-temannya bermain, sementara dirinya harus berjualan singkong balado seharga Rp500 per kantong. Dila adalah seorang gadis piatu yang kerap kesepian karena sang bunda meninggal dunia ketika Dila masih berusia 16 bulan. Disusul sang ayah yang memilih bekerja keluar kota dan meninggalkan Dila seorang diri di bawah asuhan Edo, neneknya. Bapak kunaon kamar itu Dila teh alih ditinggalkan di ku bapak. Mama hanya teraya kurma biut. Jadi bapak tuh kadi ketong lama deui. Setiap hari, Edo memasak keripik singkong balado yang dijual Dila. Mulai dari mengiris tipis bahan baku singkong, menggorengnya di atas tungku kayu, hingga membumbuinya dengan racikan bumbu pedas yang kaya rasa. Ketika keripik singkong sudah matang, Dila juga ikut membantu sang nenek mengemasnya dalam plastik panjang yang kemudian direkatkan dengan bantuan lampu minyak tanah. Edo juga piawai membuat emping melinjo. Banyak tetangga yang meninggalkan belasan kilogram melinjo mentah untuk diolah menjadi keripik. Butiran melinjo ini harus disangrai menggunakan pasir panas. Dan dalam keadaan panas, melinjo ini harus segera dipipihkan agar bisa melekat dengan baik. Bila terlambat sedikit saja, emping tak akan melekat dengan sempurna. Meski selalu tampak tegar dan tabah menghadapi segala cobaan, Edo kadang tak mampu menyembunyikan keresahan hatinya akan nasib Dila yang tak pernah merasakan sukacita masa kanak-kanak. Tengah tegadun kajian orang sedihnya, karena tegadun naonnya ketilang teh, atau tegadun naonnya udah dipasihkan gitu. Hidup hanya berdua bersama sang nenek membuat Dila kerap kali merasakan kerinduan mendalam kepada kedua orang tuanya. Bu, kami sayang. Ditolong maafin bapak. Rasa saling menyayangi dalam hati Dila maupun Edo neneknya sangat kuat. Keduanya sama-sama memimpikan hal terbaik bagi kehidupan. Akan menjadi seperti apa masa depan Dila nantinya, Edo punya peran besar melukiskan karakter dalam jiwa sang cucu yang diharapkannya tumbuh menjadi sosok perempuan bermental perkasa. Ya sukan lagi gitu lah, mama pemain pinter mereka bunga karena ini. Moga-moga saya panjang suara, saya jawab misalkan rekian ada yang balahin sama gitu. Saya panjang sudah dia gitu. Gitu. Manpungan mama tuh ayah, cinta tuh Dila, cinta itu. Tim Liputan Trans 7. Sejak bayi tumbuh tanpa ibu dan ditinggalkan sang ayah bekerja keluar kota, membuat Dila harus bekerja membantu sang nenek yang hidup sebatang kara. Berjualan keripik, singkong, balado, dan emping melinjo dilakoninya untuk mencari nafkah. Inilah kisah hidupnya dalam Binika Takdir. Bapak ibu, sekarang bapak ibu sudah ada. Perjalanan panjang berkilo-kilometer setiap hari ditempuh kaki mungil Dila. Tanpa kenal lelah, Dila menempuh perjalanan menuntut ilmu sembari membawa sekantong dagangan untuk dijual di sekolah nanti. Ketika jam istirahat tiba, Dila hanya bisa memandangi teman-temannya bermain,
sementara dirinya harus berjualan singkong balado seharga Rp500 per kantong. Dila adalah seorang gadis piatu yang kerap kesepian karena sang bunda meninggal dunia ketika Dila masih berusia 16 bulan. Disusul sang ayah yang memilih bekerja keluar kota dan meninggalkan Dila seorang diri di bawah asuhan Edo, neneknya. Bapak kunaon kamar itu Dila teh alin ditinggalkan di ku bapak. Mama hayang teu aya ku rumah dieu. Jadi bapak tong ketong lama deui. Setiap hari, Edo memasak keripik singkong balado yang dijual Dila. Mulai dari mengiris tipis bahan baku singkong, menggorengnya di atas tumpuk kayu, hingga membumbuinya dengan racikan bumbu pedas yang kaya rasa. Ketika keripik singkong sudah matang, Dila juga ikut membantu sang nenek mengemasnya dalam plastik panjang yang kemudian direkatkan dengan bantuan lampu minyak tanah. Edo juga piawai membuat emping melinjo. Banyak tetangga yang meninggalkan belasan kilogram melinjo mentah untuk diolah menjadi keripik. Butiran melinjo ini harus disangrai menggunakan pasir panas. Dan dalam keadaan panas, melinjo ini harus segera dipipihkan agar bisa melekat dengan baik. Bila terlambat sedikit saja, emping tak akan melekat dengan sempurna. Meski selalu tampak tegar dan tabah menghadapi segala cobaan, Edo kadang tak mampu menyembunyikan keresahan hatinya akan nasib Dila yang tak pernah merasakan sukacita masa kanak-kanak. Tengah tegaduh kajana orang sedihnya. Karena tegaduh naonna ketang teh. Eta mah gaduh naonna udah dipasihkeun gitu. Hidup hanya berdua bersama sang nenek membuat Dila kerap kali merasakan kerinduan mendalam.